Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana ianya telah melimpahkan rahmat kurnia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di ruangan SD 012 Sungai Pinggan. Salawat beriring salam marilah sama-sama kita hadiahkan ke atas junjungan yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita dengan mengucapkan salawat kepadanya, mudah-mudahan kita termasuk umatnya, dan mudah-mudahan nantinya kita mendapat syafaat di yaumil kiamah. Amin. Allahumma amin. Bapak, Ibu, guru yang sama-sama kita muliakan, mungkin saya tidak memperpanjang mukadimah lagi. Di sini ada beberapa acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Acara pertama, anggaplah acara ini telah berlangsung. Acara kedua adalah sambutan Kepala Sekolah SD 012 Sungai Pinggan yang akan disampaikan oleh Bapak Baharudin SPD. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Majelis Guru SD 012 Sungai Pinggan, beserta staf. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan suatu acara, yaitu penyebaran informasi yang didapat oleh salah seorang guru kita, yaitu Anissa Sapitri SPD. Beliau mengikuti, masih dalam proses CGP, jadi masih CGP. Nah, kita harap acara ini berlangsung ya, dan apa yang kita harapkan. Selanjutnya, salawat beserta salam kita hadiahkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para guru yang telah hadir untuk mengikuti
acara yang akan disampaikan oleh salah seorang guru kita. Di sini saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada guru kita yang mengikuti CGP. Kita berharap ya, dengan adanya salah seorang guru kita yang ikut CGP, mudah-mudahan dengan harapan yang sangat sekolah kita bisa tersampaikan informasi-informasi yang disampaikan oleh baik dari Dinas Pendidikan maupun Kementerian Pendidikan ya, untuk kemajuan sekolah kita. Jadi dengan adanya ya salah seorang guru CGP ya, sekolah kita bisa lebih maju, lebih bermanfaat, lebih bermutu di masa yang akan datang. Itu harapan kita ya, mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Kemudian untuk Anissa Sapitri sendiri, saya berharap ya, karena beliau juga mengatakan dalam proses ini bebannya berat ya, banyak tugas. Mudah-mudahan ya kita doakan ya, beliau tabah, beliau bisa menjalankan ya tugas-tugas yang diberikan kepada beliau. Semoga tugas tersebut sukses dan berhasil menjadi guru penggerak. Nah, jadi itu harapan kita semua. Mudah-mudahan itu terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya kepada kita bersama. Acara selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Aksad. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbil a'la wahhab. Allahumma rabbana ya Allah taqabbal du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya rahman innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ahwali wal afan wa taqabbalna ya Allah min hajat hadal majlis wa tatahhina ya Allah min sayyi'at wa tarfuna biha innaka 'alal darajat wa tuballighuna biha asam wa yasmin min kharfil hayati wa ba'dal mamat wa sallallahu tasliman katsiran ya rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbal afiyah wa ja'al samsami ma tala'anha. Allahumma qina khairal hadzal yawm warfa' 'anna syarra wa qadina nur hidayatika kama nawa'ata qawla bi samsika abran abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan ya Allah fid din wa fil akhirah wa afiatan ya Allah fil jasadina wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan ya Allah fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hadan 'alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afu 'anil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Aksa tadi yang telah menyampaikan doanya, memohonkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan kita diberikannya rahmat kepada kita semuanya. Acara selanjutnya acara inti atau acara yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu acara penyampaian pembahasan budaya positif. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Anissa Fitri SPD. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 02 Sungai Pinggan, dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru dari TK Pembina Kecamatan Batang Tuaka yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Terima kasih Bu. Sebelum saya menyampaikan materi terkait budaya positif, izinkan saya Bapak Ibu ya menyampaikannya. Di sini kalau dilihat dari umur Bapak Ibu ya, saya ini yang paling muda dari Bapak Ibu semua. Jadi sebelumnya saya mohon izin, bukan berarti di sini saya ingin menggurui, merasa lebih pintar atau lain sebagainya. Anggap saja di sini kita sharing pengetahuan yang kita peroleh begitu. Selama saya menempuh pendidikan di program guru penggerak ini. Ya Bapak Ibu, baik, izinkan saya memulainya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang ingin saya sampaikan di sini adalah pemahaman budaya positif di SD Negeri 02 Sungai Pinggan. Agenda kita tadi telah dilakukan, yaitu adanya pembukaan, doa. Adapun tujuan dari kegiatan kita pada hari ini yaitu kita sebagai pendidik memahami konsep-konsep inti dalam budaya positif sehingga kita dapat mengimplementasikan di lingkungan sekolah kita. Nah, begitu. Kemudian nanti setelah kegiatan ini diharapkan kita dapat merefleksi, nah kita sebagai seorang pendidik itu seperti apa begitu. Setelah kita memahami, mungkin dari materi nanti kita memahami seperti apa sih kita selama ini sebagai guru begitu. Harapannya seperti itu. Sebelum saya memasuki ke apa yang saya sampaikan, awal saya memasuki guru penggerak ini melalui beberapa tahap, dimulai dari saya memasukkan CV, kemudian tes, rangkaian tes. Alhamdulillah berkat izin Allah dan dukungan Bapak Ibu Majelis Guru ini saya bisa diterima di program ini begitu. Awal pendidikan yang saya tempuh itu dimulai pada tanggal 18 Mei 2022. Nah, ini awal pelaksanaan pendidikan saya. Pelaksanaan ini secara daring Bapak Ibu ya, ada namanya ruang kolaborasi, kemudian melalui LMS gitu. Kemudian kemarin juga sempat terhenti kegiatannya, nah, akan cut off-nya namanya, penghentian sementara. Nah itu sekitar tanggal 27 Juni kemarin itu. Ada peralihan satker gitu. Sekarang PGP Riau alhamdulillah sudah ada di Pekanbaru gitu kan, di provinsi kita. Yang awalnya itu di Provinsi Jawa Barat. Nah, alhamdulillah. Kemudian kembali lagi dilanjutkan. Nah, dimulai dari 1 Agustus 2022 sampailah saat ini gitu. Kemudian yang dipelajari pada program CGP ini, alhamdulillah
kami CGP Angkatan 5 telah melaksanakan pembelajaran modul paket 1. Nah, itu yang selesai. Yang hari ini kami telah memasuki modul paket 2. Di modul paket 1 itu terdiri dari 1.1. Nah, itu ada namanya refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ya, rasanya kita kalau Bapak KHD ini sudah tidak asing lagi ya, karena beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional gitu. Kemudian di 1.2 kita belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, apa saja sih nilai dan peran guru penggerak itu begitu. Kemudian di 1.3 itu belajar tentang visi guru penggerak. Nah, visi yang dipelajari di sini. Kemudian di 1.4 belajar tentang budaya positif. Dan inilah yang akan saya berikan atau sharing sifatnya tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kemudian di refleksi filosofi, ini saya memberikan gambaran saja ya, anggap kesimpulan dari pembelajaran ini. Di refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara itu apa sebenarnya? Nah, jadi sebenarnya pendidikan itu memberikan tuntunan terhadap kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini poin yang perlu kita garis bawahi itu adalah tuntun, menuntun terhadap kodrat. Nah, kodrat itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin selama ini kita berpikir ya, begitu anak lahir ke dunia itu seperti kertas kosong. Awalnya kalau saya secara pribadi menganggap seperti itu. Ternyata setelah belajar di refleksi filosofi KHD ini, ternyata anak murid kita itu lahirnya sudah membawa kodratnya. Jadi peran kita sebagai guru itu untuk mempertebal garis-garis samar itu dengan nilai-nilai kebajikan begitu. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kalau kodrat alam itu artinya proses pembelajaran yang kita berikan kepada anak kita mengacu kepada lingkungan di mana anak kita itu berada. Misalnya kita di daerah Sungai Pinggan ini, pada 7 ini daerah perkebunan ya, tidak mungkin kita belajar tentang bagaimana cara menaik gunung, bagaimana berenang di pantai, karena kita tidak ada punya pantai, yang ada pantai lumpur ya Bapak Ibu. Iya. Nah, kalau kodrat zaman, nah berarti itu menyelaraskan bagaimana perkembangan kondisi ilmu pengetahuan atau teknologi yang ada saat sekarang ini gitu. Jadi kita sebagai guru seharusnya kita memiliki pemikiran terbuka bagaimana kita itu dapat mengedukasi pendidikan itu membawa nilai-nilai teknologi ke dalam proses pembelajaran itu sendiri gitu. Misalnya bagaimana media pembelajaran yang kita gunakan saat sekarang ini relevankah, sesuaikah, kayak gitu maksudnya. Ya, jadi jangan pula kita mengadopsi media pembelajaran misalnya yang sudah jadul gitu. Misalnya kita bisa hadirkan video pembelajaran seperti itu. Nah, gimana kondisinya kita mengupayakan semaksimal mungkin lah bagaimana itu bisa kita lakukan. Nah, begitu nilai yang terkandung yang dapat saya ambil tarik kesimpulan dari refleksi filosofi pendidikan ini. Begitu kita memerdekakan anak, begitu. Merdeka di sini artinya bukan berarti anak itu bebas melakukan apa yang ingin dia lakukan, tetapi anak itu bebas dalam arti kata selaras dengan budi pekerti yang dimilikinya, begitu. Kemudian nilai dan peran guru penggerak. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran aja Bu ya. Filosofi pendidikan itu seperti ini. Kemudian nilai peran guru penggerak itu apa? Nah, kalau nilai dan peran guru penggerak itu ada 5, Bu. Nilai guru Bluetooth mode. Cek. Nah, nilai dan peran guru penggerak itu ada 5. Bu Nisa, saya ini kan bukan guru penggerak, jadi nilai ini boleh saja tidak saya miliki. Nah, kalau memang Ibu misalnya merasa berat nih dengan namanya guru penggerak, nah, karena masih merasa guru aja, ambil poin yang terpenting, nilai dan peran guru. Nah, nilai dan peran guru kita itu seperti apa? Nah,
peran guru penggerak itu atau nilai guru itu berpihak pada murid. Nah, pertanyaan saya, apakah berpihak pada murid ini berlaku untuk kepada guru penggerak aja? Gimana Bapak Ibu, berlaku apa tidak? Tentu tidak. Jadi berpihak kepada murid ini merupakan nilai kita sebagai seorang guru. Jadi kita memberikan pendidikan, menuntun, membimbing bagaimana seharusnya itu, bukan karena ada alasan yang lain. Nah, murni atau mutlak itu untuk kepentingan anak didik kita. Nah, kemudian nilai mandiri. Mandiri itu gimana? Apakah tergantung kita kepada orang lain? Tentu tidak. Yang dimaksud nilai mandiri itu kita di sini sebagai seorang guru mampu memiliki pemahaman terbuka. Misalnya kita sebagai seorang guru tidak ada menerima pelatihan dari pemerintah setempat atau dari dinas pendidikan atau yang lainnya. Jadi jangan dijadikan suatu halangan kita itu menjadi kelemahan kita, justru itu menjadi sumber kekuatan kita. Misalnya kita respon terhadap pelatihan-pelatihan yang ada, mengembangkan kapasitas yang kita miliki begitu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Sekarang kan banyak itu secara online gitu. Bagaimana nantinya misalnya saya tidak bisa nih ikut pelatihan secara online, masih belum paham. Nah, bagaimana caranya supaya kita ikut di dalamnya? Mungkin kita bisa berkonsultasi, koordinasi dengan rekan sejawat kita yang kita bisa gitu. Artinya kita secara mandiri untuk aktif berpartisipasi dalam mengembangkan kemampuan kita, meningkatkan kapasitas kita gitu. Kemudian reflektif. Ya, reflektif itu seperti cermin. Kita dapat merefleksi diri kita. Oh, selama ini apa yang telah kita lakukan? Benarkah apa yang kita buat? Begitu. Itu nilai refleksi. Kemudian kolaborasi. Nah, apapun bentuknya, nilai kolaborasi ini sangat penting dimanapun posisi kita, baik di keluarga, masyarakat, begitu juga di sekolah kita. Sangat dibutuhkan kolaborasi. Kita tidak bisa dengan sendirinya gitu. Nah, kolaborasi, kita ada punya pimpinan, kepala sekolah. Apabila terdapat masalah, bagaimana kita bisa berkomunikasi, bagaimana kita bisa bekerja sama, di dalamnya ada nilai gotong royong. Kemudian inovatif, itu kita memiliki nilai-nilai yang terbuka terhadap perkembangan zaman sekarang ini. Begitu. Kemudian tadi nilai, sekarang peran guru penggerak. Nah, kalau peran, kembali saya garis bawahi, kalau Ibu keberatan dengan penggeraknya itu, ini aja fokus kepada peran guru. Menjadi pemimpin pembelajaran, ya Bapak Ibu, kita memang sebagai guru memang menjadi pemimpin pembelajaran begitu. Kita itu yang namanya pemimpin gimana? Kita bertanggung jawab atas proses yang ada di dalamnya itu. Bagaimana tujuan dari sebuah pembelajaran itu tercapai oleh anak didik kita. Kemudian menjadi coach orang lain. Nah, menjadi coach orang lain di sini artinya kalau seandainya ada hal yang mungkin saya tidak pahami, kita bisa sharing dengan guru lain gitu. Misalnya baik berupa teknologi, saya tidak bisa mengoperasikan komputer, nah kita cari teman kita yang bisa gitu. Atau saya tidak paham dengan hal yang lain, misalnya saya bisa minta bantu sama Ibu Nur Hayati yang mungkin lebih paham gitu. Artinya kita bisa menjadi coach untuk orang lain. Kemudian mendorong kolaborasi, itu tadi adanya kerjasama di dalamnya. Kita bahu membahu, tidak bisa kita sendiri saja untuk melakukan ataupun untuk mencapai proses dari suatu pembelajaran itu. Dibutuhkan sebuah kolaborasi. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini juga salah satu peran guru penggerak, mewujudkan kepemimpinan murid. Bagaimana selama ini kita mungkin yang jadi senternya di dalam kelas itu guru ya. Nah, yang seharusnya itu adalah murid. Bagaimana murid ini bisa menjadi pemimpin, mewujudkan kepemimpinan murid itu. Bagaimana pemimpin ini mampu mengelola emosinya secara sendiri gitu. Bagaimana dia bisa memimpin teman-temannya, misalnya dibagi kelompok-kelompok kecil di dalamnya gitu. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Nah, kalau menurut saya secara pribadi dari 5 ini, di poin yang nomor 5 ini ada tantangan tersendiri menurut saya, menggerakkan komunitas. Nah, menggerakkan komunitas.
Sebenarnya kalau komunitas ini banyak apa tidak orangnya? Nah, sebenarnya kalau di komunitas ini 1, 2, atau 3 orang pun juga bisa. Dimana di sini memiliki pemahaman yang seide gitu. Misalnya Nisa atau Ibu Nur Hayati, Ibu Nur Rilawati, kita membuat sebuah komunitas bagaimana anak kita itu gemar membaca gitu. Jadi kita buat komunitas kita memiliki pemikiran yang seide. Nah, kita cari trik-triknya bersama begitu. Di dalamnya itu yang dibahas gitu, yang memiliki pemikiran seide untuk kemajuan apa yang menjadi poin ataupun tujuan kita. Nah, ini visi guru penggerak. Visi guru penggerak ini saya belajar di 1.2, 1.3 ya, maaf. Nah, visi guru penggerak. Visi. Nah, kalau berbicara visi itu adalah sebuah harapan, sebuah impian. Nah, di SD 12 ini kita ini memimpikan murid-murid kita itu murid-murid yang seperti apa yang kita bayangkan. Mungkin kita menghayalkan, mengimpikan anak murid kita yang memiliki akhlak mulia, memiliki sopan santun yang bagus. Itu adalah harapan dan itu perlu diwujudkan. Nah, jadi dalam membuat visi itu, acuan kita adalah profil pelajar Pancasila yang terdiri ada 6 karakter. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Nah, dalam mewujudkan sebuah visi inilah acuan kita. Program pelajar profil Pancasila. Ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Nah, memasuki tentang budaya positif. Budaya positif ini kami belajar di 1.4 ya Bapak Ibu. Jadi kurun waktu bayangkan aja dari bulan Mei. Nah, hari ini sudah memasuki kita tanggal 1 September. Nah, jadi cukup lama. Jadi misalnya saya berbicara di sini cukup lama, mohon maaf lah Bapak Ibu ya. Nah, ini pun saya buat kesimpulan yang ringkas-ringkasnya saja. Budaya. Nah, ayo siapa yang mengetahui apa makna dari budaya itu? Budaya pada hakikatnya itu adalah kebiasaan yang kita lakukan secara berulang atau secara konsisten. Kalau positif itu salah tulis saya Bu ya, positif, aturannya positif, gitulah. Jadi budaya itu kebiasaan kita yang mengandung nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebenaran di dalamnya itu yang dimaksud dengan budaya. Nah, salah satu contoh yang ada di gambar itu terlihat anak sedang bersalaman dengan guru, mencium tangan. Ini anak kelas 5 Bapak Ibu ya. Kemudian di bawahnya itu ada nilai gotong royong, kerjasama, bagaimana anak membersihkan gudang, begitu. Ada memungut sampah, ada yang membakar sampah, begitu. Ini adalah suatu budaya positif yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Bapak Ibu setujukah dengan pertanyaan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, setujukah tidak bahwa hukuman dengan hal positif itu meningkatkan disiplin anak? Kemudian pertanyaan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, setuju apa tidak nih Bapak Ibu? Gimana? Setuju apa tidak? Ayo Bu. Ya, kalau dia pesan ini tidak setuju. Ya, baik. Kalau untuk lebih lanjutnya mengenai hal ini kita geser Bapak Ibu ya. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu apa Nisa? Nah, universal itu adalah sifatnya menyeluruh. Jadi tidak hanya ada oknum tertentu atau suku tertentu atau agama tertentu, tidak. Sifatnya itu universal, menyeluruh, berlaku untuk semua. Sekarang saya meminta kepada Bapak Ibu semua, coba kita apa? Ini kayak semadal stimulus. Coba kita genggam tangan kita secara erat. Kita bayangkan apa yang kita genggam ini adalah sesuatu yang sangat berharga untuk kita,
sangat berharga untuk hidup kita gitu. Nah, coba ya sampelnya ibu anu nih, minta tolong sama Ibu Nur Hayati. Ibu genggam sekuat-kuatnya. Ibu bayangkan apa yang ibu genggam itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk ibu. Gimana pun ibu harus menjaganya. Nah, sekarang saya meminta kepada ibu lurah lah ya, untuk merayu Ibu Nur Hayati ini supaya mau membuka. Nah, ibu ini boleh merayu, boleh menghardik, boleh mengintimidasi. Gimana caranya? Kalau ibu punya wewenang juga, ayo coba rayu Bu. Ibu Nur Hayati, apa yang digenggam? Oh, ini ada gambar harga Ibu. Uang kah, emas kah, apakah? Rahasia Bu. Oh, rahasia. Sekarang coba bilang sama saya rahasianya apa? Ya, rahasia ini mungkin masalah pribadi lah, mungkin kalau diceritakan mungkin tak mungkin. Tapi ini karena berharga itu makanya tidak bisa saya diperlihatkan dengan orang lain. Oke, sekarang saya pujuk mau buka, Pak. Ya, rasanya sulit lah untuk memperlihatkan ya. Oh, gitu. Jadi secara anunya saya tak bisa mengunjuk ibu ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Nah, tadi telah kita saksikan Ibu Nur Hayati menggenggam erat sesuatu yang menurut dia yakini adalah sesuatu yang sangat berharga. Kemudian Ibu Lurah juga tadi meminta untuk membukanya ya. Ternyata Ibu Nur Hayati tetap kekeh mempertahankan tidak ingin membukanya karena dia meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang berharga. Baik, kita lanjut. Nah, yang sebenarnya yang terjadi itu adalah yang berhak menentukan keinginan yang ada itu diri kita sendiri. Kita yang memegang kontrol, terlepas kita itu mau membuka atau tidak membukanya. Jadi kontrol terhadap diri kita itu adalah kita sendiri, bukan terletak di orang lain. Begitu, itu hakikatnya Bapak Ibu. Kemudian di budaya positif ini ada namanya teori kontrol dari Dr. William Glasser. Jadi ini bukan dari orang tertuju Bapak Ibu ya, orang luar negeri, Dr. William Glasser. Nah, teorinya itu ada beberapa. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terdapat perilaku yang tidak disukai. Nah, artinya begini Bapak Ibu, setiap perilaku itu memiliki tujuan. Nah, misalnya kita meminta kepada murid kita, anak ibu besok pakai sepatu ya, gitu ya. Anak itu memiliki kontrol terhadap dirinya, terlepas dia mau atau tidaknya. Sesungguhnya kontrol itu berada di dirinya, terlepas dia itu meyakini apa tidak dari apa yang diperintahkan oleh guru tersebut, begitu. Baik dia disukai atau tidak disukai. Nah, setiap tindakan yang diambilnya itu memiliki tujuan. Nah, bisa saja dia mengindahkan perkataan Bapak Ibu guru karena dia takut hukuman, begitu. Tapi hakikatnya kontrol itu ada terletak di diri pada murid tersebut, begitu. Kemudian teori yang nomor 2-nya dari Dr. William Glasser, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, coba kita telusuri apa penjelasannya. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pendapat sang guru untuk berusaha. Misalnya kita memberikan kepada anak kita, nak besok pakai sepatu ya, begitu. Bisa saja dia mengikuti apa yang disampaikan oleh guru tersebut, tapi itu tidak bertahan lama, begitu. Jangka waktunya tidak lama. Nah, kita sebagai guru mungkin bisa mempengaruhinya secara persuasif, begitu.
tapi hal-hal tersebut tidak akan melekat dalam jangka waktu yang panjang. Nah, begitu. Kita lanjut aja Bapak Ibu ya, supaya lebih cepat karena slide-nya lumayan banyak. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, kadang-kadang kita ini bisa membuat anak itu merasa bersalah ya Bapak Ibu. Ya Allah, nah kamu ini sudah berulang kali Ibu sampaikan pakai sepatu, bakalan Ibu lagi lah nih ditegur kepala sekolah. Kita kan membuat anak itu down, merasa bersalah. Kemudian dia merasa dirinya itu telah mengecewakan guru. Nah, itu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Misalnya ya, kita di dalam kelas itu, kamu tolong kerjakan ini, kalau tidak nilai PKN kamu rendah, nilai bahasa Indonesia kamu rendah. Kita membuat semacam ancaman sama anak-anak karena ada pengukuran kinerja begitu. Mungkin saja anak bisa mengikutinya karena tapi tidak lahir dari hatinya karena ada unsur keterpaksaan. Nah, ini sebenarnya bisa membentuk sebuah hubungan ataupun permusuhan terhadap anak dengan kita sebagai seorang guru. Anak bisa jadi pendendam sama kita begitu. Nah, sebenarnya makna disiplin positif itu apa? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan kita menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal ini sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru ini adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kalau berbicara tentang disiplin pasti di otak kita ini terpikir tentang peraturan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya dilanggar pasti ada hukuman atau konsekuensi. Sebenarnya disiplin itu bisa kita terapkan, kalau bisa tidak ada namanya hukuman begitu. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline. Nah, saya nggak benar juga nih bahasa Inggris, ya Pak Harim. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara ini mengatakan jika kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita, maka kita membutuhkan orang lain begitu. Artinya jika kita tidak bisa menumbuhkan motivasi internal atau motivasi intrinsik, maka kita membutuhkan motivasi ekstrinsik atau dari luar gitu. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, di sini yang harus kita garis bawahi bahwa disiplin positif itu adalah disiplin yang memiliki motivasi internal atau motivasi intrinsik dari dalam diri kita, bukan karena ada alasan apapun. Begitu, itu yang dimaksud disiplin positif ternyata. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, kita memerlukan orang lain atau dari luar gitu.
bukan dari diri kita. Kemudian, di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kok teori-teori terus nih bisa ini sampaikan? Nah, ini maksudnya dasarnya begitu kan. Nah, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi ini dikemukakan oleh Diane Gazen. Nah, Diane Gazen ya, bukan berarti orang tertidur aja Bapak Ibu. Jadi dia mengemukakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah. Nah, kalau kita baca di sini berarti motivasi itu ada tingkatannya ya. Nah, baik kita lanjutkan ya. Bahwa ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal, berarti motivasi bersifat eksternal. Misalnya di sini ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia itu. Terkadang kita ya tanpa kita sadari, contohnya nih saja Bu ya, pengawas meminta adanya kisi-kisi, mun kada diantar Pak kayak gitu, apa Pak gitu. Berarti kita itu ada untuk menghindari hukuman, nah supaya atau ketidaknyamanan. Nah, ini rupanya perilaku yang seperti ini merupakan motivasi yang paling rendah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Nah, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Nah, ini juga motivasi yang bersifat eksternal karena ada alasannya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya saja Bapak Ibu ya, saya mengikuti program CGP ini mungkin ada alasan, mana tahu niatnya ingin jadi kepala sekolah, nih Bapak kepala sekolah ya, ini misalnya saja nih eksak contohnya, atau ingin jadi pengawas. Nah, ini salah satu contoh bahwa ini motivasi untuk mendapat imbalan atau penghargaan karena kita berbuat sesuatu gitu. Bisa saja misalnya Ibu kelas 6, Ibu Nurhayati membuat media pembelajaran. Tujuannya bukan untuk supaya anak itu paham gitu, tapi bisa saja misalnya supaya guru-guru yang lain, wah saya ini menyediakan media pembelajaran yang mantap, yang relevan dengan lingkungan itu misalnya. Ini misalnya saja Bapak Ibu ya. Jadi ada alasannya untuk mendapat imbalan, penghargaan, pengakuan dari orang lain begitu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi yang luar biasa. Orang yang motivasinya akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilaku bersifat internal, bukan eksternal. Nah, ini adalah motivasi yang dari dalam tadi Bapak Ibu. Terlepas adanya pengakuan dari orang, imbalan, penghargaan, dia tetap meyakini itu. Seperti contohnya saya mengikuti program ini. Tujuannya ingin meningkatkan kompetensi saya. Bagaimana pendidikan itu semestinya dilakukan di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah. Nah, kompetensinya begitu. Itu sebenarnya. Tidak ada alasan yang lainnya. Ini adalah motivasi yang berada posisi yang paling bagus, yaitu motivasinya itu lahir dari dirinya sendiri, bukan karena ada apanya. Gitu. Tujuannya dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga,
Nah, rupanya itu Bu, tujuan dari disiplin itu menanamkan motivasi yang ketiga tadi, yaitu motivasi dari dalam pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang dampaknya jangka panjang. Nah, jangka panjang ini. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, itu rupanya. Nah, hukuman lagi. Sebelumnya hukuman ini sudah tidak asing lagi ya. Bagaimana kita memandang hukuman? Apa yang dimaksud dengan hukuman itu? Mungkin tanpa sadar kita melakukannya Bapak Ibu ya di dalam kelas. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman ini bersifat satu arah dan dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak kita disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata kita. Nah, ini rupanya dimaksud dengan hukuman. Misalnya di dalam kelas kita ada anak kita datang terlambat atau tidak pakai sepatu, kamu cuci WC, kamu keliling lapangan 3 kali. Nah, itu rupanya bersifat. Ternyata ini memberikan dampak yang tidak baik. Nah, hukuman ini tadi katanya bersifat satu arah dari guru saja. Murid tak tahu apa-apa langsung dapat hukuman karena dia melanggar dari ketaatan sebuah keyakinan barangkali begitu. Satu arah sifatnya dari guru saja. Kemudian ada lagi yang dimaksud dengan konsekuensi. Nah, apa pula nih konsekuensi? Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, tetap rupanya tidak nyaman, hukuman tidak nyaman. Di konsekuensi ini juga murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada waktu yang diberikan, atau muridnya melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Begini Bapak Ibu, misalnya kita di dalam kelas ya, ada murid kita tidak melakukan tugas, tidak mengerjakan tugasnya 3 kali. Nah, anak itu sudah tahu apa hukumannya, misalnya tidak boleh istirahat begitu. Jadi jam istirahat dia mengerjakan tugas tersebut. Guru meninggalkan ya? Tentu tidak. Di sini kan katanya dijelaskan bahwa guru itu memonitor murid. Jadi guru menunggu anak itu di dalam kelas untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, jadi konsekuensi itu sebenarnya telah disepakati oleh dua belah pihak, baik gurunya maupun muridnya. Nah, ini juga tidak nyaman bagi murid dalam jangka waktu pendek begitu. Penghargaan. Nah, nih menurut Al-Fiqh mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, menurut Al-Fiqh ini penghargaan ini sifatnya menghancurkan. Nah, kalau menurut Bapak Ibu setuju apa tidak? Penghargaan ini sifatnya menghancurkan. Ayo, siapa bisa memberikan pendapatnya? Ada? Nah. Ya, menurut Al-Fiqh ini bahwa penghargaan itu sifatnya menghancurkan. Itu tadi Bu. Nah, ini kan motivasi itu bukan dari dalam tapi dari luar. Bisa saja anak itu rajin belajarnya karena ingin mendapatkan penghargaan dari bapak ibu gurunya begitu. Nah, jadi Al-Fiqh ini mengungkapkan bahwa penghargaan itu menghancurkan.
Ya, kita juga udah beberapa tahun ini melaksanakan Bu ya, setiap ujian semester kita tidak ada yang namanya juara, pemberian hadiah ya, tapi kita mengapresiasi dalam bentuk lain mungkin ya. Nah, ini rupanya ini dikemukakan oleh Al-Fitwan ini menurut saya ada benarnya juga bahwa penghargaan itu sifatnya menghancurkan karena murid itu ada alasannya. Jadi sebaik-baiknya motivasi itu adalah motivasi dari dalam gitu, motif internal. Restitusi. Nah, Bapak Ibu pernahkah mendengar kata-kata restitusi? Nah, kalau saya secara pribadi, kalau restitusi itu tergambar saya masalah pajak ya. Nah, kalau masalah tentang menciptakan kondisi murid ini baru di CGP inilah saya baru mungkin karena rendahnya literasi saya Bapak Ibu ya. Nah, jadi restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini Gaussen ya yang teorinya. Jadi restitusi di sini adalah menciptakan bagaimana kondisi murid itu bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi murid itu bisa mencari solusi dari masalah dia. Di dalamnya ada unsur kolaborasi antara guru dengan murid. Jadi begitu terjadinya masalah, kita sebagai guru tidak langsung menjas anak gitu. Kamu ini hari-hari tiap hari aja berkelahi kayak gitu. Nah, kita hukum tidak seperti itu. Jadi restitusi ini adalah kondisi yang paling baik untuk menciptakan anak bisa memperbaiki kesalahannya. Apa saja itu? Nah, sebelumnya kita belajar pahami dulu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya kan? Tadi telah kita singgung masalah keyakinan. Disiplin positif. Berarti ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ternyata itu, kalau keyakinan itu dia menjunjung tinggi dari nilai-nilai kebajikannya. Kalau peraturan itu kan peraturan tertulis, biasanya lebih sifatnya memaksa untuk anak, begitu bagaimana dia tertib. Jadi kalau di kelas 5 itu Bapak Ibu ya, saya menerapkan membuat sebuah keyakinan. Misalnya kita mengumpulkan anak, kita berikan kesempatan anak untuk melakukan curah pendapat. Apa saja keyakinan-keyakinan yang mereka yakini. Misalnya di dalam belajar seperti apa. Nah, jika guru menjelaskan anak seperti apa, diusahakan ini idenya dari anak, kita yang memfasilitasi. Kata anak, jika guru mengajar, murid menyimak dengan baik. Kemudian bisa saja anak itu kalau sama teman seperti apa, bagaimana sikap kita dalam berteman. Bisa kata anak, kita arahkan bagaimana anak itu bisa mengeluarkan ide kalau sesama teman itu saling menghargai, menyayangi, saling menghormati. Nah, itu yang dibuat secara bersama, itu kita tempel di dinding. Jadi sewaktu-waktu jika anak itu mengalami permasalahan, dapat kita kembalikan ke keyakinan atau nilai-nilai yang mereka junjung tadi, begitu. Jadi anak-anak kita itu tidak berkiblat kepada peraturan, begitu. Peraturan itu kan sifatnya memaksa. Ini salah satu pendekatan agar disiplin positif itu dapat kita terapkan. Di dalam kelas, misalnya kita menemukan murid-murid kita bermasalah. Nah, jadi sebaiknya kita sebagai pendidik tidak langsung menjas, tidak langsung memberikan hukuman, tidak langsung memberikan konsekuensi. Tetapi kita sebagai pendidik mesti jeli kebutuhan dasar manusia murid itu apa. Nah, kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan.
Yang keempat, kebebasan, keputusan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, misalnya di dalam kelas kita menemukan murid kita terjadinya suatu masalah begitu. Jadi tadi saya sudah sampaikan, kita tidak langsung menjudge anak kita identifikasi dulu anak kita. Bisa kita tanya anak kita, misalnya yang dilakukannya dia mengambil bekal mengambil bekal kawannya gitu, nangislah kawannya, ini misalnya Bu ya. Nah, jadi sebagai guru kita harus menyelidiki, mengidentifikasi kebutuhan dasar apa. Nah, jadi kalau seandainya jawabannya adalah ini Bu, saya mengambil, benar Bu, saya ini tadi ngambil bekal teman saya nangis. Nah, kita lihat jawabannya apa. Kenapa kamu ambil makanannya nak? Gitu. Karena tadi pagi saya tidak sarapan Bu, lapar saya. Nah, dengan begitu kan kita dapat mengetahui bahwa pada saat itu anak itu sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya begitu. Kemudian misalnya jawabannya kayak gini, ini Bu katanya, teman saya itu cuek Bu sama saya, tidak peduli Bu katanya, misalnya gitu ya jawabannya. Nah, jadi sebagai seorang guru kita dapat mengetahui bahwa pada saat itu anak sedang memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Karena temannya itu tadi mungkin cuek aja sama dia, merasa dia tuh tidak ditemani atau tidak diterima. Nah, jadi dia melakukan itu, diambilnya bekal itu begitu. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan ini misalnya jawaban anak, ini Bu, anak itu sombong betul, teman saya itu Bu sombong betul misalnya ya. Dia tuh selalu menganggap saya ini lemah Bu, jadi saya ambil Bu bekalnya ini misalnya. Berarti pada saat itu anak sedang memenuhi kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuannya. Nah, jadi begitu. Kemudian kebebasan, misalnya jawabannya itu, ini Bu, saya iseng aja Bu mengambil bekalnya tuh, kayak gitu. Berarti pada saat itu anak memenuhi kebutuhan kebebasannya, kebutuhan akan pilihannya. Tetapi kalau misalnya ini Bu, saya nengok teman saya tuh kalau nangis mukanya lucu betul Bu. Nah, berarti itu dia sedang memenuhi kebutuhan dasar kesenangannya, kebutuhan merasa senang begitu. Jadi oleh karena itu apapun masalah yang terjadi di dalam kelas, di lingkungan sekolah kita sebagai guru memang jeli untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar apa yang sedang anak kita penuhi, sehingga kita dapat memberikan respon yang tepat terhadap perubahan tingkah laku anak kita itu. Nah, begitu. Kemudian restitusi. Nah, restitusi itu ada 5 kontrol, ada 5 posisi kontrol. Ternyata Bapak Ibu ya, guru itu ada memiliki 5 posisi kontrol. Sekarang saya mau bertanya, di sini kan ada posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, mengejar. Nah, coba kita tanya kepada diri kita, sebenarnya yang sering kita lakukan atau yang pernah kita lakukan, kita berada di posisi kontrol yang mana gitu. Ayo, siapa yang merasa bisa membantu saya? Ya Ibu bisa Bu. Nomor 1, penghukum ya Bu. Sebagai penghukum, ada lagi Ibu. Nah, Ibu Sumardi gimana kalau di kelasnya? Nah, tanpa kita sadari saya juga melakukan ini. Kalau saya tanya kepada diri saya sendiri, mungkin saya pernah melakukan posisi kontrol sebagai penghukum sama sebagai teman begitu. Baik, kita lanjutkan apa tuh maksud dari kelima posisi kontrol ini. Penghukum, seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, begitu. Jadi hukuman ini itu tadi contohnya bisa berupa fisik. Kamu tidak pakai sepatu keliling lapangan. Kamu contoh cuci WC misalnya. Nah, hasil yang diperoleh itu kemungkinan anak itu marah, kemudian dia menjadi pendendam, kemudian dia juga lebih bersifat agresif. Nah, bisa. Tentu hal ini sangat menurut saya tidak efektif ya Bapak Ibu. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut,
Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut. Itu tadi di awal saya contohkan. Kamu Nina, kamu lagi yang ditegur. Kalau kamu seperti ini, ibu bakal ditegur sama kepala sekolah misalnya. Kita tuh lembut bicara. Jadi anak tuh merasa dirinya itu telah mengecewakan begitu. Jadi hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi ini kalau posisi kontrol ini. Suara ya mendayu-dayu, lembut-lembut, tapi kalimatnya itu menusuk hati. Ini posisi ini. Tanpa kita sadari mungkin kita bisa pernah melakukan ini ya. Kemudian yang ketiga, teman. Nah, saya juga pernah berada di posisi ini sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Misalnya teman anak kita, Nadia, kerjakan sayang, kayak gitu sambil ketawa-ketawa. Kita tuh santai aja sifatnya. Dengan begitu anak itu tidak menghargai kita. Kemudian kalau kita sebagai teman itu kita senantiasa ada sama anak. Kita memfasilitasi anak. Jadi sewaktu-waktu kalau kita tidak bisa lagi membantu anak, ini anak itu akan kecewa sama kita, begitu. Karena dia tergantung sama kita sebagai guru. Kemudian juga kalau menurut saya lah ya, kalau teman ini murid kurang menghargai kita sebagai guru juga ya. Masa iya ada yang berhambing dengan guru, ada yang bertendang gitu. Nah, jadi itu adalah kelemahan. Kalau hasilnya diperoleh, ini murid itu akan tergantung sama kita, manja anak murid kita. Kemudian pemantau. Nah, pemantau di sini ini Bu, yang seperti yang saya contohkan tadi. Misalnya anak murid kita itu tadi tidak mengerjakan tugas, ya, dia sudah tahu apa hukuman, apa konsekuensinya yang telah disepakati. Misalnya di jam istirahat tadi dia tidak mengerjakan tugas, kemudian dia akan kehilangan jam istirahatnya, dia mengerjakan jam istirahatnya. Guru di situ perannya sebagai pemantau, begitu. Jadi begitu anak itu mengerjakan tugas, guru itu tidak meninggalkannya, tetap memonitor anak itu. Nah, jadi pada saat ini hasil yang didapat dalam posisi kontrol itu, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Guru tidak menunjukkan emosi. Nah, kita tidak menunjukkan emosi, marah atau membuat merasa bersalah. Tapi juga ini tetap tidak nyaman buat kita. Nah, ini dia posisi yang terakhir. Inilah posisi yang sebenarnya yang harus kita miliki. Posisi control manager, yaitu posisi terakhir. Manager adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Begitu. Jadi ini adalah posisi manajer. Jadi kita guru tidak langsung menjudge anak, tetapi kita identifikasi terlebih dahulu. Anak bisa menjelaskan, begitu. Nah, untuk lebih lanjutnya penjelasan ini kita lihat di segitiga restitusi. Nah, ini segitiga apa nih Nisa? Nah, ini adalah kalau kita lihat, kalau di matematika ini segitiga sama sisi ya Bapak Ibu, sisi bawah, kiri, kanan itu sama. Nah, posisi yang paling bawah itu adalah menstabilkan identitasnya. Pada posisi ini, misalnya anak kita dia melakukan kesalahan, jadi kita bisa menstabilkan identitas. Ya nak, ibu memahami begitu. Sebagai manusia kita memang tidak luput dari yang namanya kesalahan. Ibu juga sebagai guru tidak luput dari kesalahan. Nah, itu menstabilkan identitasnya, posisi pada saat itu begitu. Kemudian di sisi kiri, sebelah kirinya itu sisi kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kamu menyadari apa yang telah kamu lakukan, nak? Menyadari Bu, apa yang telah kamu lakukan? Misalnya, saya bergurau berlebihan Bu. Mengapa bergurau berlebihan? Katanya gitu kan. Tadi teman saya berdiri, saya tarik kursinya Bu. Kemudian dia duduk jatuh, nangis teman saya tadi Bu. Bisa aja gitu, kita lihat nah gimana jawaban anak itu kan tergantung dari masalahnya juga.
Kemudian kita bisa membuat koneksi ataupun hubungan dengan keyakinan kelas yang dibuat tadi begitu. Jadi kan ada keyakinan kelas kan yang ditempel di dinding tadi begitu. Nah, apa yang telah kamu lakukan saat ini gimana? Bisa saja menjawab dengan keyakinan kelas yang diyakini tadi. Iya Bu, tidak sesuai misalnya. Apa yang telah kamu lakukan? Saya tidak menghargai, atau saya menyakiti, atau saya berguraunya berlebihan Bu, begitu. Kemudian keyakinan kelasnya seperti apa? Seharusnya di keyakinan kelas kita sama teman harus saling menyayangi, harus saling menghormati, harus saling menghargai. Nah, jadi kita tanya lagi, kedepannya kamu ini sudah memasuki menanyakan keyakinannya, menanyakan keyakinan. Kedepannya kamu ini ingin menjadi orang seperti apa? Kedepannya Bu, katanya. Pokoknya kita sebagai guru itu bagaimana cara membimbing menuntun anak itu agar idenya itu keluar dari dirinya sendiri gitu. Bagaimana supaya kita semaksimal mungkin agar dia menyadari. Kedepannya Bu, saya mungkin akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab begitu. Akan menjadi orang yang lebih menghargai teman begitu. Intinya adalah di sisi yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Murid mencari solusi, kemudian guru sebagai fasilitator atau yang membimbing anak itu begitu. Jadi budaya positif apa itu tuh dapat melekat di hatinya. Dia yang buat masalah, dia yang membuat koneksi, dia yang mencari solusi. Nah, kemudian guru membimbing, bekerja sama atau kolaborasi lah di dalamnya. Itu hakikat dari segitiga restitusi ini. Nah, terima kasih. Nah, untuk lebih jelasnya ini selesai ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, boleh izin Bu ya, saya ingin memperlihatkan simulasi atau contoh segitiga restitusi saya aplikasikan di kelas saya. Ini anggaplah sebuah skenario begitu. Ya Bapak Ibu, izin ya Bapak Ibu. Suaranya tidak masuk ya. Gimana ya? Gimana ini? Bisa bantu kakak ini? Sebenarnya ini ada suaranya ya, soundnya gitu, biar lebih mendukung begitu. Tapi kalau misalnya soundnya tak keluar, tidak masalah juga. Nah, ini adalah dialog skenarionya yang saya buat. Nah, jadi kemarin tugasnya itu ada 2 kasus ya Bapak Ibu. Kasus sebenarnya ini ada soundnya ya. Nah, ini adalah lapangan sekolah kita, itu bendera kita. Nah, ya sebenarnya ini kalau lebih bagusnya ada suaranya ya, tapi kita berarti kita melihat gambar aja nih. Tidak keluar Bu, tidak paham juga gimana setting dulu. Awalnya gitu, lalu nih orangnya rajin kalau bikin itu kan. Nah, sampai lokal banjir. Mantap ya. Kita kenanya deh, ini mana itu reaksinya deh. Ini kelas 5 deh. Kelas 5, ini kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, ini anak sedang mengerjakan tugas. Nah, ini salah satu siswa di kelas 5 ya, Bapak Ibu. Nah, ini kegiatan anak kelas 6. Ini budaya positif tadi. Ini anak-anak waktu bermain
di halaman sekolah kita dengan perasaan gembira mereka bermain. Ya, senang Bapak Ibu ya melihat anak-anak kita tertawa lepas. Itu mereka sedang bermain sepak bola. Bahkan juga di dalamnya siswa perempuan kita juga ikut. Ini dia makasih. Ya. Tapi susah juga Bapak Ibu ya, kalau tidak kita dengar suaranya tidak mengerti juga kita apa percakapannya. Nah, di lain kesempatan bisa saya perlihatkan kepada Bapak Ibu. Saya rasa demikian apa yang saya sampaikan. Seandainya jika saya dalam menyampaikan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang tepat, mohon kiranya dibukakan pintu maaf kepada saya. Ya Bapak Ibu, dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kalau dikasih saya kesempatan untuk bertanya, saya akan menanyakan sesuatu. Begini ya, dari panjang lebarnya uraian tadi, saya ada ini kesimpulan saya ya, ada 3 disiplin positif itu, ya, 2 dari internal, 2 dari eksternal, 1 dari internal, gitu ya. Nah, dari banyaknya mungkin saya susah untuk menyimpulkan. Jadi di sini saya nanti minta disimpulkan apa yang kita bahas selama tadi itu, ya. Karena begini, yang pertama tadi disiplin positif itu bisa kita lakukan dengan 2 eksternal, 1 internal, ya. Yang 2 eksternal ini ternyata tidak akan bertahan lama. Yang pertama tadi hukuman ya. Ya, hukuman. Nah, hukuman ini tidak akan bertahan lama karena ini dari luar ya, karena anak ini merasa tertekan tentunya ya. Sangat tidak ini. Ya, jadi yang hukuman itu ya dianggap berarti tidak tepat untuk anak. Walaupun mungkin ada sedikit positifnya hukuman itu. Begini ya, kalau saya bilang positifnya ada, tapi mungkin negatifnya lebih besar. Begitu ya penilaiannya saya. Yang negatif, yang positifnya begini. Contohnya disiplin pakai masker. Dulu kita dihukum, ya. Setelah dihukum, ya di jalan ditilang, di apa segala macam. Nah, itu sebagai contohnya. Jadi setelah sekarang tidak dihukum, tidak di apa-apakan lagi, saya sudah terbiasa. Ya, jadi akhirnya terbiasa. Cuma terbiasa aja ya. Nah, itu kalau hukuman. Kemudian punishment ya. Punishment ya, hadiah ya. Hadiah. Ini juga dari luar ya. Apabila seseorang itu mendapat dianggap bagus, dianggap ini diberi hadiah. Salah contohnya begini. Yang saya juga dulu ngajari kelas ya, kalau sekarang enggak. Ketika ini ya, siswa itu mau pulang, ya, itu saya selalu kasih berupa kuis atau apa namanya ya. Siapa yang dapat boleh pulang duluan. Nah, seperti ini. Ini kan termasuk hadiah ya, hadiah. Kalau yang hukuman, saya juga melaksanakan hukuman di kelas. Siapa yang tidak bikin PR, ya, pertemuan selanjutnya bawa tanah 1 kantong, tanah pupuk. Nah, ini hukuman, ya. Dan kedua-duanya ini tadi ini berasal dari luar ya, eksternal, ternyata tidak tepat ya. Yang tepat itu adalah dari dirinya sendiri. Bagaimana supaya dia tumbuh ya dari dirinya sendiri itu. Nah, yang saya tanyakan di sini tolong simpulkan atau beritahu kami ya, bagaimana implementasi di kelas supaya tidak terjadi yang 2 ini. Yang terjadi itu adalah menumbuhkan rasa dari dalam dirinya bahwa yang benar itu adalah ini. Nah, gitu. Cuman itu aja yang saya tanyakan. Silakan dijawab. Terima kasih. Langsung dari desain ya Pak Haji.
Nah, baik tadi Bapak Kepala Sekolah ada menanyakan sebuah pertanyaan. Kira-kira siapa yang bisa membantu saya di sini untuk menjawab? Mungkin dari materi yang telah disampaikan tadi, adakah? Sebelumnya Bapak, kalau tidak ada, sebelumnya Bapak saya mohon maaf jika nanti apa yang saya sampaikan itu membuat Bapak belum puas begitu. Jadi masalah terkait tentang budaya positif ini, seyogyanya memang motivasi dari internal itu memang harus dibutuhkan, sangat dibutuhkan, karena akan bertahan dengan jangka waktu yang panjang gitu. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah mengubah sebuah peraturan itu menjadi keyakinan. Nah itu tadi di kelas itu, jadi untuk mengimplementasikannya di dalam kelas kita itu akan membuat sebuah keyakinan dengan anak-anak didik kita gitu. Keyakinan itu yang menjunjung nilai-nilai kebajikan itu sendiri, yang diyakini. Nah, diyakini artinya nilai yang dipercaya gitu. Artinya dengan begitu, dengan dia meyakini, dia menjunjung nilai-nilai itu akan menciptakan suatu kebiasaan yang konsisten secara terus-menerus, karena motivasi itu lahir dari dalam dirinya sendiri. Nah, tugas kita sebagai seorang guru, itulah tugas kita, membimbing, mengarahkan tanpa batas waktu untuk terus mengingatkan anak ini bagaimana motivasi internalnya itu tumbuh di diri anak itu sendiri begitu. Jadi terlebih dahulu langkah kita sebelum kita memulai dengan skop yang besar, misalnya sekolah, di kelas dulu begitu. Kita bentuk sebuah keyakinan. Keyakinan, kalau bahasaannya kalau dibilang mengimani itu terlalu apa betul ya. Anggaplah keyakinan, nilai yang dipercayai begitu. Seperti yang Bapak Kepala Sekolah bilang tadi masalah masker. Nah, kebanyakan kan kemarin itu adalah aturan dari pemerintah. Padahal kalau seandainya nilai itu tertanam di hati seseorang tersebut, dia menyadari bahwa dengan menggunakan masker itu dapat melindungi dirinya untuk kesehatannya begitu. Jadi tugas kita itu bagaimana menumbuhkan kesadaran diri sendiri. Salah satunya tadi dengan membentuk sebuah keyakinan, dan kita terus selalu mendampingi anak tidak kita lepas begitu saja. Saya rasa hanya itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang ingin menambahkan jawaban dari saya persilahkan, saya mohon gitu. Ada mungkin Bu Nur Hayati ada yang ingin memberikan semacam statement gitu. Cukup? Oh, baik. Bagaimana Bapak? Baik. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Moderator, Bapak Adi Aziz. Masih ada lagi? Ibu, makanya Pak Sekolah bisa menambahkan lagi. Pak Asad, Pak Todin. Nah, mungkin sampai di sini acara kita. Saya sebagai pembawa acara, andai kata saya salah hilaf, mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.